KDM dilaporkan oleh KMP ke KPK terkait fakta pelanggaran berat 71,1 miliar DBHP di tahun 2016 sampai 2018. Nah, ini menarik untuk kita analisa tipis-tipis ya lur. Apa itu DBHP, siapa itu KMP, dan kira-kira akan berakhir seperti apa pelaporan ini. Jadi, buat dulur semua silakan tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulurku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, rezeki, dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, gubernur kita tercinta, resmi dilaporkan ke KPK pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 terkait penyimpangan anggaran, manipulasi tahun, dan upaya sistematis menutupi kasus dugaan tipikor dan penundaan serta pengalihan dana bagi hasil pajak atau DBHP senilai 71,7 miliar di tahun anggaran 2016 sampai 2018. Apa benar? Informasi ini kami dapatkan dari www.seputarindonesia.co.id. Sebenarnya sampai sini udah agak sedikit aneh sih ya lur ya. Ini kan udah 9 tahun kurang lebih ya, tapi kok kenapa gitu baru sekarang dilaporkan kan gitu, agak anehnya di situ. Nah, kita coba analisa tipis-tipis sebenarnya apa motif utamanya dan apakah ada kaitannya dengan politik. Pertama, kita harus memahami apa itu DBHP atau dana bagi hasil pajak. DBHP adalah sebagian dari pendapatan negara dari pajak yang dialokasikan ke pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan mereka. Dana ini berasal dari berbagai jenis pajak seperti pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak sumber daya alam, serta bea perolehan hak atas tanah atau BPHTB. Nah, skema pembagian DBH ini bervariasi tergantung jenis sumber pendapatannya gitu ya. Jadi misalnya seperti pajak sumber daya alam itu melibatkan pembagian untuk provinsi, kabupaten kota penghasil, dan juga kabupaten kota lainnya. Contohnya untuk DBH gas bumi itu 6% untuk provinsi, 12% untuk kabupaten kota penghasil, dan 12% untuk kabupaten kota lain. Nah, KMP ini atau Komunitas Madani Purwakarta itu merilis 4 tuntutan gitu ya. Tuntutan KMP itu ada 4, yaitu pertama, meminta KPK untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi DBHP 2016 sampai 2018 yang notabene pada saat itu ya Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi itu masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Kemudian yang kedua, melakukan audit investigatif atau penggunaan DBHP selama masa penundaan. Yang ketiga itu memeriksa pejabat yang berwenang mengelola kas daerah. Terus kemudian yang keempat, mengambil tindakan hukum untuk memulihkan hak fiskal 192 desa di Purwakarta. Jadi secara eksplisit mereka tidak menyebutkan gitu ya Bupati Purwakarta yang pada saat itu dijabat oleh Kang Deddy Mulyadi, akan tetapi dari sini mereka itu sebenarnya mengincar Kang Deddy Mulyadi. Tapi apakah benar nih ya yang dilakukan oleh mereka gitu ya? Karena kalau kita lihat nih ya profil KMP itu kan ada 2 orang yang selama itu selalu vokal gitu untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi di media sosial mereka ya. Kalau kalian perhatikan nih orangnya nih, ada 2 nih. Udah pasti dulur semua udah pada tahu lah siapa mereka gitu ya. Nah, itu yang dipermasalahkan oleh mereka gini lur. Ini kan DBHP ini bersifat mandatory spending gitu ya, dan tidak boleh ditunda tanpa ada kejadian luar biasa. Nah, di mana pada saat 2016 sampai 2018 mereka mempermasalahkan kok pembayarannya ditunda. Walaupun kita sudah tahu ya Kang Deddy Mulyadi sering sekali mengatakan di beberapa podcast ataupun pidato beliau, jika pada saat itu beliau melakukan itu karena beliau yakin ke depannya PJ ataupun pengganti beliau itu tidak akan melakukan pembangunan. Makanya sama beliau kalau paribasa ini mah dihutangin dulu lah. Jadi uang tuh dipakai dulu semua untuk melakukan pembangunan. Kemudian nanti tinggal penggantinya itu ya, itu tinggal mengganti aja. Jadi ditunda itu bukan uangnya diambil gitu, bukan uangnya itu hilang ataupun raib. Akan tetapi uang itu memang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, dari sini aja sebenarnya sih udah clear gitu. Akan tetapi kenapa mereka ini kok ngorek-ngorek? Karena kan itu terverifikasi gitu ya. Kalau yang namanya pembangunan infrastruktur berarti kan ada yang dibangun, kelihatan yang dibangun, bisa dirasakan manfaat dari apa yang dibangun, dan semuanya jelas anggarannya bisa diperiksa kan gitu. Jadi kalau yang dipermasalahkan adalah penundaannya gitu, karena mereka mengatakan kalau tidak ada kejadian luar biasa ini tidak boleh ditunda menurut undang-undang.
gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah undang-undang ini dibuat untuk siapa? Bukankah undang-undang ini dibuat untuk masyarakat? Ya bener nggak Lur? Nah jadi inti dari tuntutan itu adalah penundaan gitu ya, anggaran DBHP 2016 sampai 2018 oleh Pemkab Purwakarta gitu kepada 192 desa. Nah pada rilisan berita ini memang kami tidak menemukan gitu angka-angkanya gitu, penundaannya berapa sih. Tapi kami menemukan di satu akun TikTok yang bernama Warta 09 Indonesia. Nah ini rinciannya Lur. Pertama DBHP tahun 2016 itu baru dibayarkan melalui SP2D, yaitu surat perintah pencairan dana gitu ya, tahun 2020, dan masih menyisakan 19,4 miliar yang belum disalurkan. Oke. Nah terus kemudian DBHP tahun 2017 itu baru dibayarkan melalui SP2D tahun 2019 sebesar 24,47 miliar. Kemudian di yang ketiga itu DBHP tahun 2018 itu dibayarkan melalui SP2D tahun 2019 dan masih menyisakan 257 miliar. Kemudian yang keempat sisa DBHP tahun 2016 sampai 2018 itu totalnya sebesar 19,73 miliar. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam perubahan APBD tahun 2025 dan seolah-olah ditetapkan sebagai utang desa. Nah inilah yang dipermasalahkan oleh mereka ya. Nah kemudian sebenarnya ini KMP nih siapa sih? Nah ternyata KMP ini adalah semacam ormas gitu, organisasi kemasyarakatan yang bernama Komunitas Madani Purwakarta. Nah mereka ini memang aktif dan vokal lah gitu ya tentang, sebenarnya sih aslinya masalah lingkungan hidup gitu ya. Cuman ya mereka juga mengadvokasi hal-hal yang berhubungan dengan keadilan masyarakat lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah terus kemudian dalam berita ini mereka mengklaim gitu ya, jika mereka memiliki bukti-bukti konkret yang kuat dan akurat terkait dugaan korupsi dan pelanggaran. Ada 5 poin utama dan setiap poin memiliki 3-4 poin lanjutan yang mereka klaim sebagai bukti otentik. Intinya mereka mempermasalahkan penundaan DBHP 2016 sampai 2018 dari Pemkab Purwakarta kepada 192 desa tanpa adanya kejadian luar biasa kala itu. Nah sekarang coba dulu fokus untuk klaim bukti yang ini dan perhatikan pada poin ketiga. Sebenarnya menurut kami sudah terjawab ya kenapa ada penundaan. Dan itu pihak KMP sendiri yang menyertakan sebagai bukti, dan secara klausul pembagian anggaran DBHP itu ya memang untuk membangun infrastruktur desa gitu kan dan operasional desa. Kata-kata ditunda sebenarnya kan sudah sangat jelas, kecuali raib atau hilang. Nah ini mungkin bisa dipertanyakan dan menjadi sebuah dugaan korupsi gitu ya. Tapi kalau ditunda kan ya harusnya bukan korupsi lah gitu, kecuali uangnya hilang. Terus kemudian setiap tahun penundaan itu kan dibayarkan gitu dari data yang dirilis juga oleh mereka. Nah jadi apa ya, bisa dikatakan ini hampir sedikit melenceng gitu ya. Nah dari sini kita bisa melihat sebenarnya siapa sih mereka ini, dan kira-kira apakah mereka musuh politik dari Bapak Aing gitu ya. Ya seperti itu sih ya kalau menurut kami. Ya jadi menurut analisa tipis-tipis kami, pelaporan ini bisa ditebak lah hasilnya tidak akan sesuai harapan dari KMP sendiri. Dan dari beberapa bukti yang diklaim kuat secara administratif mungkin iya gitu ya. Kuatnya itu dalam artian iya benar ini ditunda gitu kan, dan tapi kan dibayar gitu kan. Tapi secara secara autentikasi mungkin belum lah gitu, karena iya masih tidak bisa gini loh. Korupsi itu kan kalau diambil, uang itu diambil dipergunakan untuk pribadi. Jadi misalnya Kang Deddy Mulyadi ini membuat data ini menjadi hutang ataupun seolah-olah ini adalah terhutang atau tertunda, tetapi penggunaan uangnya nggak jelas nih. Misalnya dipakai untuk Kang Deddy sendiri, untuk keluarganya Kang Deddy mungkin, ya itu bisa menjadi tindak pidana korupsi. Akan tetapi kalau ditunda tapi uangnya memang dipakai untuk membangun infrastruktur desa dan itu terverifikasi dari masyarakat Purwakarta sendiri, ya kayaknya ya enggak lah gitu. Aduh lucu juga ya kadang-kadang lucu juga ya Lur ya. Oke lah, jadi nggak apa-apa gitu kan ya, namanya ini ada kita adalah negara demokrasi kan gitu kan.
Nah, jadi kita hargain lah setiap tindakan, walaupun kita sudah tahu ya, dia yang udah juga kan Kang Deddy Mulyadi ini sering banget dilaporkan. Akan tetapi yang seperti kita lihat ya pelaporannya ya ngampul gitu aja gitu. Contoh dulu waktu pas pernah dilaporkan ke Bareskrim ya kan, gara-gara pendidikan di barak militer, terus kemudian dilaporkan juga ke PT UN ya kan. Yang waktu itu sekolah FKKS ya, swasta dengan negeri gitu kan, penambahan rombel, iya ngampul juga. Terus kemudian tiba-tiba nih lapor ke KPK. Apalagi kita sudah tahu gitu profil Kang Deddy Mulyadi. KPK itu menganggap Kang Deddy itu adalah gubernur yang sangat kooperatif, sehingga ya baru Kang Deddy lah gubernur yang istilahnya apa ya, menceritakan ketika ada pergeseran anggaran tuh beliau malah datang ke KPK, terus ini gimana ya bagusnya sharing lah gitu ya, baru Kang Deddy gitu. Karena tiba-tiba nih ada orang ataupun komunitas yang mengatasnamakan masyarakat, walaupun nggak tahu masyarakat yang mana gitu. Karena kan ini yang diwakili kan, mereka menganggap mereka ingin mengembalikan hak ekonomi desa. Nah pertanyaannya, apakah KMP ini terdiri dari salah satu ataupun mungkin ya lebih bagus semuanya gitu, dari 192 desa yang merasa terzolimi itu kan gitu? Apakah mereka itu bagian dari desa-desa yang katanya haknya tidak diberikan kan gitu kan? Ya itu pertanyaannya. Oke lah, mungkin gitu dulu untuk kali ini, video kali ini ya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada data, fakta maupun narasi ataupun opini yang masih belum tepat. Nah dari kasus ini, dari kejadian ini, kita semua tidak perlu khawatir yang berlebihan, karena kita sudah tahu kira-kira bagaimana lah gitu hasilnya ya. Ini seperti apa, dan memang laporan ini diterima oleh KPK. Akan tetapi ketika nanti KPK memeriksa, kemudian memang tidak ada penyimpangan dan semuanya real, ya bisa jadi bumerang sih harusnya buat mereka gitu. Tapi kami yakin lah Kang Deddy Mulyadi nggak kayak gitu orangnya, dan kita menghargai setiap proses demokrasi yang ada di negara kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.